Di balik pesona sejarah dan keindahan alamnya, Kota Bandung semakin menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan memberikan aksesibilitas bagi warganya, langkah-langkah untuk menjadi kota yang ramah disabilitas menjadi fokus utama bagi Kota Bandung. Namun, sejauh manakah visi inklusi ini dapat terwujud? Mari kita telah bersama bagaimana perubahan lingkungan yang terjadi di kota ini dan sejauh mana kebijakan serta implementasi dampak positif bagi masyarakat disabilitas. Mungkin kita ini dulu ya, kita pilah dulu ya. Memang ada istilah tentang inklusi disabilitas. Nah sekarang kita fokus ke kotanya ya, kota inklusinya gitu ya. Dan dari perspektif penataannya gitu ya. Dan yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah prinsip utama untuk menjadikan kota itu inklusi gitu ya, dan menghormati hak semua orang gitu, bahwa semua orang tuh punya hak yang sama kan, punya kesempatan untuk berkembang gitu ya, harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesempatan untuk bekerja, mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan dan yang lainnya gitu ya. Jadi kita harus menghormati dulu hak orang-orang yang disabilitas itu, termasuk anak kecil dan orang tua gitu ya. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai Bandung merupakan salah satu kota yang inklusif? Bandung sudah mulai ya, tapi seperti yang saya bilang tadi juga ya, memang sudah mulai, udah ada contoh ada trotoar yang Disabilitas. Ya, yang memberikan kemudahan bagi orang-orang penyandang ya disabilitas netra ya itu. Tapi banyak juga tuh yang nggak ada ya, maksudnya yang tidak menyediakan itu gitu. Yang mungkin yang paling kelihatan juga, yang paling terasa mungkin ya, menggunakan angkutan umum. Kan mereka nggak bisa nyetir sendiri dong, benar nggak? Jadi kalau yang punya keterbatasan yang menggunakan kursi roda itu masih bisa menggunakan menyetir sendiri, masih memungkinkan gitu, walaupun mungkin perlu dimodifikasi ya kendaraannya gitu ya. Tetapi kalau untuk orang-orang yang yang punya keterbatasan netra tadi itu kan perlu juga signage gitu yang memudahkan mereka untuk bisa beraktivitas gitu ya. Dan Bandung masih kurang, kalau saya melihatnya masih kurang di situ gitu. Dalam lingkup fasilitas kota yang ramah disabilitas, ada baiknya kita memperhatikan pula persoalan mengenai lapangan pekerjaan. Sentra Wiataguna merupakan salah satu yayasan di bawah Kementerian Sosial yang menaungi lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Mari kita lihat bagaimana implementasinya. Ibu perkenalkan dulu ya, nama Ibu Erna Lesmana ya, seorang pekerja sosial ahli madya di sini ya. Kebetulan dari lembaga juga ditunjuk sebagai ketua kelompok kerja sentra kreasi atensi. Nah itu ya. Nanti kan sekarang hanya perkenalannya dulu. Nanti kalau apa itu SKA nanti di berikutnya ya gitu. Oke. Mulai dari pertanyaan pertamanya Ibu. Baik. Mungkin Ibu bisa jelasin ada berapa jenis pekerjaan yang ada di sentra Wiataguna ini? Boleh ya. Tapi sebelumnya Ibu jelasin dulu tentang SKA ya. Nah, SKA itu adalah singkatan dari Sentra Kreasi Atensi. Nah, program kita kan namanya ada atensi ini di sini. Nah, makanya namanya juga Sentra Kreasi Atensi. Nah, sentra itu pusat, kreasi itu hasil karya. Nah, hasil karya orang-orang yang telah diberikan program atensi. Tapi secara secara pengertiannya SK itu adalah tempat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan vokasional baik
baik disabilitas. Artinya di situ penerima manfaat ya, penerima manfaat di mana hasil karyanya itu ditunjukkan kepada masyarakat ya dalam suatu kawasan terpadu. Di sini ada apa aja? Di sini usahanya ada rumah bugar, itu namanya rumah bugar, tapi sebetulnya adalah keterampilannya itu adalah jasa pijat, massage dan shiatsu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewa Ahmad Maulana. Saya berasal dari Majalaya, Kabupaten Bandung. Umur sekarang baru 21. Nah, ini kan AA dipekerjakan di rumah bugar ya. Iya. Sebelum AA mulai bekerja di sini tuh ada dapat pelatihan khususnya gitu nggak? Ya, Berupa apa gitu pelatihannya? Pelatihan kebetulan kan di sini di sentra kita juga ada seorang guru yang ngajarin gitu Oh, kan. ada. Ya diajarin sama gurunya sama instrukturnya langsung ada dari pihak sentra. Kedua, apa namanya tadi, cafe mall. Nah, cafe mall itu sama yang tadi disabilitas netra ya. Nah, ini juga disabilitas netra. Nah, tapi melihat situasi sekarang, orang sekarang udah banyak kafe, ya kan? Nah, kenapa tunanetra juga nggak bisa bikin kafe? Lahirlah barista ini yang dibimbing itu atau di motivasinya itu oleh Korea. Jadi kita kerjasama dengan Koicha ya, Korea. Sebagai tunanetra vision, setelah tahu ada pelatihan gitu, ada ya mungkin terobosan lah ya, keterampilan untuk menjadi barista di sini, jadi semacam ada tantangan tersendiri gitu. Gimana kita meracik minuman, gimana kita berhadapan dengan customer gitu. Ada banyak lapangan pekerjaan dan tempat kreasi yang disediakan oleh pihak sentra Wiatun. Antara lain, cafe mall, rumah bugar, laundry, taman hidroponik, elektronik, serta kuliner. Bapak tuh belajar 6 bulan. Bapak tuh lulus, Bapak itu berprestasi, Bapak tuh kebetulan ranking 3. Bapak itu diterima kerja di sini, itu kan ada pilihan ya di rumah bugar ini. Nah, di tempat panti pijat ini dibutuhkan karyawan itu hari itu sebanyak 6 orang gitu, dari angkatan orang Bapak 9 orang gitu. Jadi yang diambil tuh ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Diambil rankingnya Bapak gini sebelum pulang nanti ke kampung halaman sendiri ataupun buka praktek sendiri nanti ke depannya. Jadi Bapak di sini untuk mematangkan atau memantapkan lagi ilmu di sini gitu. Sampai udah benar-benar Bapak sudah ini mendapatkan tawaran peluang kerja balik ke Medan Balik. Jadi Bapak udah pikirkan udah matang-matang gitu. Dengan berakhirnya liputan ini, kita dapat melihat bahwa Bandung semakin menunjukkan komitmennya untuk memberikan tempat bagi seluruh kalangan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, perjalanan menuju inklusivitas masih sangat panjang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama-sama untuk mendorong perubahan yang positif dan mengatasi tantangan yang ada. Saya, Nabila Mawadah dari UpNews, pamit undur diri. Sampai jumpa.